adalah hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional di Indonesia. Sebelum saya uraikan, perlu saya sampaikan bahwa bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian bab 2 terdiri dari 4, yaitu merupakan pembahasan. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Yang kedua, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga, evaluasi pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Dan terakhir adalah pendidikan agama dalam sistem pendidikan. Kemudian penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka. Saya masuki latar belakang masalah. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang besar di dunia ini, baik dilihat dari jumlah penduduknya maupun dilihat dari peradaban yang berkembang di negeri ini. Hal ini terbukti banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Ini berarti ada upaya untuk mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Seiring perjalanan zaman dan semakin dibutuhkannya ilmu pengetahuan dalam menghadapi kemajuan di era globalisasi, maka seluruh komponen yang berkaitan dengan pendidikan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan bangsa Indonesia. MPR dan DPR sebagai wakil rakyat telah merumuskan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud penulis adalah undang-undang peraturan yang mengatur pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, lahirlah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan, baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam. Dengan adanya dua macam pendidikan ini, maka penulis berupaya menguraikannya walaupun dalam bentuk makalah ini. Langkah ini dilakukan agar kita dapat memperoleh gambaran apa hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional di Indonesia, apa dasar pelaksananya, apa tujuannya, apa materi, sarana, dan apa yang digunakan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya singkat saja dasar pelaksanaan kedua pendidikan ini, pendidikan Islam dan pendidikan nasional, adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang tercantum dengan kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat ini memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan nasional. Oleh karena itu, apabila kita melihat sejarah bangsa Indonesia dalam masalah pendidikan, maka kita dapat mengatakan bahwa perhatiannya cukup besar. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, tercantum dalam peraturan tentang tata cara pelaksanaan pendidikan di Indonesia, baik yang mengatur tentang pendidikan Islam maupun pendidikan nasional. Jadi pendidikan terlaksana di Indonesia berdasarkan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta keputusan menteri. Dengan dasar inilah, maka pelaksanaannya pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan baik, meskipun hasil terdapat penyimpangan, kekurangan, dan lain-lain yang ditemui di lapangan. Hal ini tentunya tidak lepas dari manusianya dan kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional berjalan dengan baik, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ini suatu pertanda bahwa perhatian wakil rakyat dan penyelenggara pendidikan sangat memperhatikan dan menempatkan pendidikan Islam dan pendidikan nasional sama. Kemudian yang menjadi dasar hubungan yang kedua ini kita dapat lihat dalam tujuan pendidikan nasional yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat tentang kebangsaan. Kesimpulan? Ya, oke.
Berdasarkan uraian tadi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan ada 3. Yang pertama, dasar yuridis pelaksanaan pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah. Dan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam menurut Kongres Pendidikan Islam Sedunia di Islamabad tahun 1980 adalah pendidikan harus merealisasikan cita-cita Islami yang mencakup pengembangan kepercayaan Muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis berdasarkan potensi fisiologi dan fisiologi jasmania manusia, mengacu pada keimanan dan ilmu pengetahuan secara berkeseimbangan sehingga terbentuklah manusia yang paripurna yang berjiwa tawakal, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala.